Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Memasuki episode ke-21, kita masih tetap di jalur KIE karena KIE adalah pekerjaan utama dan ikon dari Bangga Kencana atau BKKBN. Setelah pada episode ke-20 kita cerita tentang kewajiban-kewajiban atau hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang komunikator, itu sebetulnya masih ada lagi. Di antaranya komunikator Bangga Kencana itu dulu Aki menulis ada yang disebut dengan 3 KKB. KKB itu bukan kependudukan keluarga berencana. Yang pertama harus kanal kulit benget, tebal kulit muka. Yang kedua kanal kulit beteng, tebal kulit perut. Yang ketiga adalah kandel kulit bujur, tebal kulit pantat. Kenapa harus begitu, Ki? Karena yang pertama, kita itu jangan malu-malu berbicara di mana saja, kapan saja, di masjid, di umum, di panggung kesenian, atau di acara-acara lain. Di mana saja kita bertemu dengan orang, kita harus lantang. Jadi kita jangan malu-malu. Itulah yang disebut dengan tebal kulit muka. Seolah-olah kita tidak punya rasa malu, padahal bukan. Tidak boleh malu-malu. Yang kedua adalah tebal kulit perut. Kandel kulit beteng. Artinya harus tahan lapar. Karena seorang komunikator tempo dulu itu adalah jarang menemukan makanan-makanan dan lain sebagainya. Sedangkan kita jalan kaki dari bukit ke bukit, katakanlah begitu, kadang-kadang dari lewat gunung dan lain sebagainya, sehingga kita jarang dapat suguhan-suguhan ya. Di RT, di RW itu beda dengan sekarang. Mungkin ini teori ini sudah tidak berlaku, tapi ini adalah kalau menemukan hal seperti itu, kita harus tahan lapar ya. Kita harus jiwa berjuangnya tetap mendapat pikiran pertama di dalam kita menahan segala sesuatu dari kekurangan. Yang ketiga adalah kandel kulit bujur atau tebal kulit pantat. Maksudnya apa? Kita itu harus duduk berjam-jam. Kita itu harus selalu berkomunikasi, baik itu secara virtual ya sekarang kalau, tapi sekarang juga virtual itu adalah tetap kita duduk, masa kita bolak-balik. Tapi dulu lebih utama lagi, kita harus kuat di pengajian, duduk lama, kita harus duduk di rumah RW atau RT terus lama dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahan duduk ya. Itulah salah satu juga modal daripada seorang komunikator Bangga Kencana. Berikutnya kita pindah kepada isi pesan. Isi pesan. Pesan di Bangga Kencana ini kita punya 4 jenis pesan ya, atau 4 tahap, 4 rangkaian pesan. Yaitu pesan inti, pesan rinci, pesan janji, dan pesan aksi. Jadi harus tuntas kalau kita ber-KIE itu. Ya, kalau pesan inti misalnya
mari kita ikut KB. Nah itu adalah pesan inti. Pesan rincinya, ikut KB itu adalah kawin di usia 21, selesai melahirkan pada usia 30 dengan jarak 5 tahun. Nah itu adalah pesan rincinya. Sedangkan pesan janjinya adalah apabila ibu ikut KB, insya Allah ibu akan lebih tenang, akan lebih ceria, dan akan lebih leluasa dalam mendidik anak. Itu pesan janji. Dan yang terakhir, pesan aksinya, apabila ibu ingin ber-KB banyak pilihan. Nah, dan ini ibu vasektomi bisa didapatkan di rumah sakit, gitu ya. Kemudian pil bisa didapatkan di puskesmas, suntik bisa didapatkan di dokter swasta, bidan swasta atau puskesmas, dan IUD juga bisa dipasang di puskesmas atau di tempat lain. Itu pesan aksi, pesan inti, pesan rinci, pesan janji, dan pesan aksi. Itulah ya, maaf biasa Akil ada peluk sedikit. Kemudian pesan itu juga ada 4 kaidah. 4 kaidah. Yang pertama, pesan harus dirancang sedemikian rupa supaya menarik perhatian. Jadi pesan itu harus dirancang, tidak mudah ya. Jadi apa yang disebut dengan bangga kencana bisa saja diplesetkan dulu sedikit tapi nanti diluruskan. Bangga itu susah. Kencana itu adalah keluarga berencana kependudukan. Jadi untuk membangun kependudukan dan keluarga berencana itu tidak mudah. Itu mungkin bagi orang Sunda. Tapi banyak lagi yang harus kita ceritakan bahwa pesan itu harus dirancang. Kita akan membuat, ingat, 4 pantun tentang bangga kencana ini. Yaitu ikan patin, ikan peda dimasak enak bumbunya. Jangan kawin muda-muda, sangat banyak risikonya. Bumbu bedapur tuk cemilan, ada tomat dan merica. Atur jarak kehamilan agar sehat dan ceria. Itu adalah pesan-pesan yang dirancang. Ya, begitu. Iyalah. Selanjutnya pesan yang kedua itu adalah harus disampaikan dalam lambang yang sama. Jadi kalau orang Papua ceritalah dengan bahasa Papua. Yuk torang terusnya dan sebaiknya kaki bisa. Gue orang Jawa demikian, orang Bali demikian. Bagaimana situasi dan budaya di sana berada, itu sangat bagus sekali. Yang ketiga, pesan itu harus membangkitkan kebutuhan. Jadi tidak semata-mata pesan itu hanya sekedar disampaikan. Nah itu yang disebut dengan sosialisasi. Sosialisasi itu kita tanyakan kepada ahli, apa sih sosialisasi? Sosialisasi itu hanya sampai kepada tahapan penyampaian. Sedangkan pesan yang sejatinya itu harus membangkitkan kebutuhan. Mungkin di sosialisasi juga ada, tapi beda dengan pesan yang inti itu ya, yang harus ada membangkitkan kebutuhan. Tentu saja dengan iming-iming surga dan siksaan neraka. Misalnya kita mendapat pencerahan dari para kiai, para ustadz, itu timbul kebutuhan bahwa kita ingin ke surga dan menghindari neraka. Itu sebetulnya pesan membangkitkan kebutuhan. Jadi pesan harus dirancang supaya menarik perhatian. Kedua, pesan harus disampaikan dalam lambang yang sama. 3, pesan harus membangkitkan kebutuhan. Dan yang keempat, pesan harus mencari jalan keluar atau yang disebut dengan soalnya harus bisa menunjukkan kalau permasalahan begini bagaimana kita menanggulanginya.
atau solusi lah begitu kalau dalam bahasa kerennya. Nah itulah misalnya bagaimana kalau saya itu tidak cocok Pak dengan Ayudi karena saya pernah kan ke rahim dan lain sebagainya, bisa kita arahkan bagaimana dengan tempat lain. Bagaimana kalau kita tidak bisa Pak dengan implan atau dengan pil atau dengan suntik karena kontra indikasinya banyak sekali. Ya itulah yang kita harus berikan penjelasan tentang solusi yang mereka butuhkan. Itu saja. Jadi garapan di sini menambah satu ya, yaitu persyaratan tentang komunikator ya, kan tebal kulit muka, tebal kulit perut, dan tebal kulit pantat. Kemudian pesan-pesan yang harus disampaikan yaitu pesan inti, pesan rinci, pesan janji, dan pesan aksi. Sedangkan 4 kaidah pesan, yang pertama pesan harus dirancang agar menarik perhatian. Yang kedua, pesan harus disampaikan dalam lambang yang sama. 3, pesan harus membangkitkan kebutuhan. Dan 4, pesan harus mencari solusi atau jalan keluar dari kebutuhan di atas. Sekian, terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.